Ngapain kesini? Bikin malu aja. Lihat pakaian ibu, lusuh, kotor, bahkan pakai kursi roda tua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, bagaimana rasanya menjadi seorang ibu yang datang dengan penuh ketulusan, namun justru dianggap hina di hari pernikahan anaknya? Dan, ternyata, sebelum kita mulai, kami doakan sahabat Fiksifa yang subscribe dan like supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Komen amin di bawah ya. Hari itu, balai desa yang sederhana mendadak berubah menjadi arena kemegahan. Meski tak sebanding dengan pesta pernikahan orang kaya di kota, pesta pernikahan Sinta tetap terasa meriah. Kursi-kursi plastik berjejer rapi, dihiasi pita putih dan biru muda. Lampu-lampu hias bergelantungan di sudut ruangan, memberi cahaya temaram yang cukup membuat suasana hangat. Musik organ tunggal terdengar riang, sesekali dipadu suara penyanyi yang melantunkan lagu-lagu cinta. Para tamu hadir dengan pakaian terbaik mereka. Laki-laki dengan kemeja rapi, perempuan dengan kebaya sederhana namun berwarna-warni. Senyum dan tawa riuh memenuhi ruangan. Semua mata tertuju pada sepasang pengantin yang duduk di pelaminan. Sinta, dengan kebaya putih sederhana, tampak begitu cantik dan anggun. Di sampingnya, Rangga, dengan jas hitam dan senyum penuh percaya diri, duduk tegak seolah menjadi raja sehari. Sinta menunduk malu-malu setiap kali tamu menghampiri. Hatinya berdebar, bukan hanya karena bahagia, tetapi juga karena ada satu orang yang ia tunggu sejak tadi, ibunya, Murni. Meski malu mengakui, jauh di lubuk hati Sinta, ada rasa rindu yang tak bisa ia bendung. Ia ingin sekali ibunya hadir, meski ia tahu kondisi ibunya yang lumpuh dan serba kekurangan mungkin membuat banyak orang mencibir. Di luar gedung, langit cerah berubah mendung. Angin sore berhembus pelan ketika pintu balai desa terbuka. Seorang anak kecil mendorong kursi roda tua. Di atasnya duduk seorang wanita parubaya dengan tubuh kurus, rambutnya sebagian beruban, dan wajahnya pucat namun teduh. Pakaian yang ia kenakan sederhana, bahkan tampak lusuh, tapi di matanya ada sinar kebahagiaan. Dialah Murni. Dengan langkah roda yang berderit, ia masuk ke ruangan itu. Tangannya bergetar, menggenggam erat tas kain tua yang sudah usang. Tatapannya lurus ke depan, ke arah pelaminan, ke arah putri semata wayangnya yang kini duduk bak ratu sehari. Suasana pesta yang semula riuh mendadak meredup. Bisik-bisik kecil terdengar. Itu ibunya pengantinnya. Ya ampun, kenapa lusuh sekali bajunya? Kasihan, kok datang dengan kursi roda segala. Pantas saja pengantin perempuan tadi agak minder, ternyata ibunya begitu. Kalimat-kalimat itu menusuk telinga. Beberapa tamu menutup mulut, menahan tawa. Ada pula yang menatap dengan iba, namun lebih banyak yang memandang dengan sinis. Sinta terperangah. Senyum di wajahnya mendadak hilang. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena bahagia, melainkan karena rasa malu yang tiba-tiba menyergap. Di sampingnya, Rangga melirik dengan tatapan sinis. Sudut bibirnya terangkat, seolah menyindir. Jadi itu ibumu? Bisiknya dingin di telinga Sinta. Sinta terdiam, menunduk, tak berani menatap Rangga. Hatinya berkecamuk. Antara ingin berlari memeluk ibunya, atau menahan diri agar tak menjadi bahan ejekan tamu. Murni yang melihat tatapan canggung anaknya justru tersenyum. Dengan suara lirih ia berkata, meski terdengar oleh sebagian tamu di dekatnya. Nak, ibu datang. Ibu ingin merestui pernikahanmu. Bahagialah, ya. Air mata menggenang di pelupuk matanya, bukan karena sakit atau malu, tapi karena cinta. Ia tak peduli cibiran, tak peduli hinaan. Yang penting, ia ada di sana, bersama anak yang ia besarkan dengan penuh perjuangan. Namun, tatapan Rangga makin tajam. Ia berdiri, menatap Murni dari ujung kepala hingga kaki. Dengan suara cukup keras hingga terdengar oleh sebagian tamu, ia berkata, seharusnya ibu tahu diri. Penampilan begini, hanya bikin malu keluarga kami di depan semua orang. Suasana seketika hening. Semua mata kini tertuju pada Murni. Bisikan tadi berubah jadi diam kaku. Sinta menoleh cepat pada Rangga, wajahnya pucat pasi. Murni terdiam. Senyum yang tadi ia paksakan perlahan runtuh. Bibirnya bergetar, matanya basah. Ia mencoba menunduk,
menahan air mata yang hampir jatuh. Jantungnya sakit, seolah diremas. Namun ia tetap berusaha tegar. Di sudut ruangan, beberapa tamu hanya bisa menggeleng. Sebagian lain malah mengangguk setuju pada kata-kata Rangga. Seakan-akan Murni memang pantas dihina hanya karena penampilannya. Dan di detik itu, pesta yang tadinya penuh tawa, berubah jadi panggung penuh luka. Luka yang baru saja dibuka lebar oleh kata-kata seorang calon menantu yang tak tahu diri. Semua orang menahan napas setelah ucapan dingin Rangga yang menusuk hati itu meluncur tanpa ampun. Hening sejenak melingkupi ruangan, namun hening itu bukanlah penghormatan, melainkan kebisuan penuh rasa canggung dan sinis yang menekan. Mata-mata menatap Murni seperti menatap sebuah kesalahan yang tak seharusnya hadir di pesta itu. Murni berusaha tegar. Tangan kurusnya menggenggam erat pegangan kursi roda, seakan mencari kekuatan. Hatinya hancur, tapi ia tetap menatap Sinta dengan senyum yang getir. "Tak apa, nak. Ibu hanya ingin melihatmu bahagia," gumamnya lirih, hampir tak terdengar, kecuali oleh beberapa tamu yang berdiri paling dekat. Namun bukannya mendapat balasan pelukan, Sinta justru semakin menunduk. Wajahnya panas, telinganya berdenging. Ia takut menatap ibunya sendiri, takut kalau tatapannya akan membuat tamu semakin mencibir. Di dalam hatinya, pertarungan batin berkecamuk, cinta dan malu bertabrakan hebat. Rangga menatap tamu undangan, lalu kembali menunduk menatap Murni dengan wajah penuh ejekan. "Ibu, kalau memang mau datang, seharusnya ibu tahu tempat. Lihat pakaian ibu, lusuh, kotor, bahkan kursi roda ini pun berderit seperti mau patah. Apa ibu pikir pantas tampil seperti ini di depan semua orang?" Beberapa orang langsung menutup mulut, menahan tawa. Ada yang menunduk, pura-pura tidak mendengar. Namun bisikan-bisikan mulai bertebaran kembali. "Ya ampun, tegas sekali ya. Tapi memang benar juga sih, memalukan sekali. Kasihan anaknya, pasti malu punya ibu begitu." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari belati. Murni merasa seolah tubuhnya yang lumpuh bukan lagi sekadar kelemahan fisik, melainkan aib yang dipertontonkan di depan ratusan pasang mata. Namun puncaknya datang lebih kejam dari yang bisa ia bayangkan. Seorang tamu muda, entah karena ingin menyenangkan hati Rangga, atau sekadar ikut-ikutan, tiba-tiba berdiri dari kursinya sambil membawa mangkuk kuah sisa makanan. Dengan wajah menyeringai, ia berjalan mendekat dan tanpa rasa belas kasih menyiramkan kuah itu tepat ke arah Murni. "Kalau begini kan lebih cocok. Bau dan dekil," serunya sambil tertawa keras. Seketika, kuah kotor itu membasahi wajah dan kebaya sederhana Murni. Cairan berwarna coklat kental menetes dari rambutnya yang beruban, turun melewati pipinya yang sudah dipenuhi air mata. Seluruh ruangan terdiam. Hening sesaat, lalu pecah dengan suara tawa beberapa tamu yang tak tahu malu. Sinta spontan berdiri. Bibirnya bergetar. Ia ingin sekali berlari memeluk ibunya, membersihkan wajah lusuh itu, tapi tatapan tajam Rangga menghentikannya. "Duduk, Sinta. Jangan bikin malu lebih jauh lagi," ucap Rangga lirih, namun penuh ancaman. Sinta kembali menunduk, duduk dengan tubuh gemetar. Air matanya jatuh membasahi kebaya putihnya. Hatinya remuk, tapi mulutnya terkunci rapat. Murni menutup wajah dengan tangannya yang lemah. Air mata bercampur kuah kotor mengalir deras. Ia berusaha menahan isak, tapi suaranya pecah juga. Meski begitu, dengan sisa tenaga, ia menoleh lagi ke arah putrinya. "Ibu hanya ingin memberkatimu, nak," katanya dengan suara parau. Kalimat itu menusuk ke dalam hati semua orang yang mendengarnya. Sebagian tamu yang punya hati nurani menunduk, merasa malu atas apa yang baru saja terjadi. Tapi yang lain tetap terdiam, tak berani melawan arus suasana yang penuh ejekan itu. Rangga malah tersenyum miring, seakan puas melihat Murni dipermalukan. Dengan nada sinis, ia berkata, "Kalau memang sayang anak, seharusnya ibu tidak usah datang. Kehadiran ibu di sini hanya merusak pesta. Pergilah sebelum keadaan semakin memalukan." Ucapan itu seperti palu yang menghantam terakhir kalinya. Sinta terisak, tangannya gemetar, namun masih tak mampu melawan Rangga. Hanya matanya yang berair, menatap ibunya dengan pandangan penuh luka. Dan di kursi rodanya yang reyot, Murni menunduk. Hatinya hancur, tubuhnya kian lemah,
Tapi ada sesuatu di balik matanya. Sebuah rahasia. Sebuah kekuatan yang belum diketahui siapapun di ruangan itu. Rahasia yang kelak akan mengubah semuanya. Riuh rendah pesta pernikahan itu belum juga mereda. Musik gamelan modern yang awalnya diperdengarkan untuk memeriahkan suasana kini terdengar seperti iringan sumbang yang menutupi luka batin seorang wanita tua bernama Murni. Wajahnya masih basah oleh kuah kotor yang tadi dilontarkan ke arahnya. Bajunya lusuh, dan langkahnya gemetar. Namun di balik tatapan tertunduk itu, ada sesuatu yang tak bisa sepenuhnya ia sembunyikan. Beberapa tamu mulai saling berbisik. Bukan hanya karena mereka merasa iba, tapi juga karena mereka menyadari satu hal yang aneh. Cara Murni menatap mempelai pria. Tatapan itu bukan tatapan seorang mertua yang sekadar ingin memberi restu. Ada semacam kedalaman. Seperti ada cerita yang selama ini terpendam. Seorang tamu wanita berusia separuh baya, Bu Lestari, membisikkan sesuatu pada sahabat di sampingnya. Lihat matanya. Itu tatapan seorang ibu. Aku yakin ada sesuatu di balik ini. Sahabatnya mengerutkan dahi, tapi katanya dia cuma orang tua miskin yang nekat masuk. Masa iya? Namun, keraguan itu semakin kuat ketika seorang pria lain, Pak Herman, tetua kampung, ikut menimpali dengan suara lirih. Kalau aku tak salah lihat, wajah pemuda itu, pengantin pria, mirip sekali dengan almarhum suami Murni. Kalimat itu seketika membuat suasana jadi lain. Meski musik masih mengalun, hawa di sekeliling meja tamu berubah lebih berat. Beberapa orang kini mulai melirik ke arah Murni dengan rasa ingin tahu yang bercampur kasihan. Sementara itu, Alia, sang pengantin wanita, justru semakin lantang menutup kemungkinan itu. Dengan suara yang disengaja keras agar semua mendengar, ia menghina lagi. Sudahlah. Jangan percaya ocehan orang tua gila ini. Dia hanya ingin cari perhatian. Mana mungkin keluarga terhormat seperti kami punya hubungan dengan sampah jalanan macam dia. Suara Alia yang meninggi membuat semua kembali menoleh. Namun bukannya meredam keraguan, hinaan itu malah memercikkan api baru. Orang-orang semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Di sisi lain, Ardi, pengantin pria, terlihat gelisah. Ia menggenggam tangan Alia dengan kaku. Matanya beberapa kali melirik ke arah Murni. Seakan ada sesuatu yang ingin ia ucapkan, tapi tertahan. Raut wajahnya pucat, seakan dihantui rasa bersalah yang tak pernah tuntas. Pak Herman semakin yakin dengan bisikannya. Ia lalu mendekati meja lain dan menyebarkan apa yang ia lihat. Percayalah, dulu aku kenal baik dengan suaminya Murni. Wajah pemuda itu, sama persis. Garis rahang, mata, bahkan caranya berdiri. Kalian kira kebetulan? Bisikan itu menyebar bagai api kecil yang ditiup angin. Dari satu meja ke meja lain, dari satu telinga ke telinga lainnya. Hingga akhirnya beberapa pasang mata kini menatap Murni dengan campuran heran dan penuh tanda tanya. Murni sendiri hanya terdiam. Ia sadar, rahasia yang ia simpan rapat bertahun-tahun perlahan mulai menyeruak. Dadanya berdegup kencang, tangannya bergetar. Namun ia tetap memilih bungkam, karena ia tahu, kebenaran itu bukan sekadar tentang dirinya, tapi juga tentang anaknya, tentang Ardi. Dalam hati kecilnya, ia berbisik lirih. Ya Allah, apakah ini saatnya semua terungkap? Atau aku harus tetap diam demi menjaga kebahagiaan yang sedang mereka rayakan? Namun bisikan tamu tak bisa dihentikan. Seorang tante dari pihak keluarga Alia bahkan mulai curiga dan menanyakan langsung pada ayah Alia dengan suara setengah berbisik tapi terdengar jelas. Pak, apakah keluarga sudah benar-benar mengecek asal-usul pemuda itu? Jangan-jangan ada sesuatu yang kita tidak tahu. Ayah Alia tampak kaget, namun mencoba menutupi wajahnya dengan senyum kaku. Sementara Alia, semakin tersulut amarah, kini menatap tajam ke arah Murni. Apa kau tidak puas sudah membuat malu? Mau apa lagi sekarang? Serunya lantang, berusaha menutup mulut semua yang mulai bertanya-tanya. Namun justru di saat itu, sebuah kalimat pelan keluar dari bibir Murni, meski hampir tak terdengar. Aku hanya ingin memberi restu kepada darah dagingku sendiri. Kalimat samar itu bagai petir di siang bolong. Beberapa tamu yang mendengarnya langsung menutup mulut dengan tangan, kaget. Sedangkan Alia menegang, wajahnya pucat pasi.
Ardi menunduk, rahangnya mengeras. Tatapan matanya kini semakin sulit disembunyikan. Dan di detik itu juga, pesta pernikahan yang awalnya penuh kemegahan berubah menjadi lautan tanda tanya besar. Ruangan pesta yang megah kini bagaikan medan perang batin. Musik sudah lama terhenti, hidangan di meja tak lagi disentuh, dan semua tamu masih terpaku pada drama keluarga yang terkuak di depan mata mereka. Di tengah ruangan, Murni duduk dengan tubuh gemetar. Pakaian lusuhnya yang kotor oleh kuah hinaan masih melekat, namun kini sorot mata tamu tak lagi menghina, melainkan iba. Mereka melihatnya bukan sekadar seorang wanita lumpuh yang datang tanpa undangan, tetapi seorang ibu yang rela menanggung segala aib demi anaknya. Ardi berdiri tegak di samping ibunya, wajahnya basah oleh air mata. Tangannya dengan lembut memegang bahu Murni, seolah mencoba menenangkan hatinya yang hancur. "Maafkan aku, Bu. Aku telah menyakitimu dengan sembunyikan siapa kau sebenarnya. Aku terlalu pengecut untuk mengakui kebanggaanku padamu." Murni menoleh, bibirnya bergetar, lalu berusaha tersenyum di balik air mata. "Tidak, Nak, kau tidak salah. Kau hanya ingin melindungiku dari dunia yang kejam. Tapi hari ini, Ibu justru bangga. Karena meski kau sembunyikan aku, hatimu tetap ada untukku." Kata-kata itu membuat banyak tamu terseduh. Beberapa ibu mengusap mata dengan sapu tangan, ada pula yang menunduk malu, teringat bagaimana tadi ikut menertawakan Murni. Namun tidak semua bisa menerima. Alia, pengantin wanita, berdiri dengan wajah penuh amarah dan gengsi yang tersisa. Ia menatap Ardi dengan sorot mata menusuk. "Ardi, kau tega mempermalukanku di depan semua orang? Aku menikah denganmu karena kukira kau pria berkelas, bukan anak seorang pemulung miskin. Aku tidak mau hidup denganmu lagi. Aku tidak sudi jadi menantu wanita itu." Suasana kembali gaduh. Beberapa tamu langsung bersuara lantang. "Dasar perempuan sombong. Tidak tahu diri. Seharusnya kau bersyukur dapat suami yang berbakti, bukan malah menghina ibunya sendiri. Kalau begini, jelas siapa yang tidak pantas." Kemarahan tamu semakin membara. Alia terpojok, tapi ia tetap berusaha mempertahankan gengsinya. Ardi menatap Alia dalam-dalam, kali ini tanpa air mata, hanya ada ketegasan. "Alia, kalau kau tak bisa menerima ibuku, maka kau juga tak pantas menerima aku. Karena tanpa ibuku, aku bukanlah siapa-siapa. Kalau hari ini kau memilih meninggalkanku, pergilah. Aku tidak akan menahanmu." Kata-kata itu membuat ruangan terdiam. Alia terpaku, tak menyangka Ardi akan berkata sekeras itu di depan semua orang. Bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca, tapi gengsinya terlalu besar untuk memohon maaf. Dengan wajah marah, ia melempar buket bunga pengantin ke lantai lalu berlari keluar ruangan, meninggalkan pesta yang kacau. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Ardi menunduk, air matanya kembali menetes. Namun kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena beban rahasia yang selama ini ia pikul akhirnya terangkat. Ia berlutut di hadapan ibunya, mencium tangan Murni penuh haru. "Mulai hari ini, Bu, aku tidak akan pernah lagi malu mengakui siapa diriku. Aku adalah anakmu. Anak dari seorang wanita hebat bernama Murni." Sorak tepuk tangan bergemuruh. Para tamu berdiri, ada yang menyalami Murni, ada yang memeluknya sambil meminta maaf karena telah salah menilainya. Seorang ibu bahkan berkata dengan lantang, "Bu Murni, hari ini kami belajar bahwa derajat seorang ibu tidak diukur dari pakaian atau hartanya, tapi dari ketulusan cintanya pada anak." Murni menangis terseduh-seduh, hatinya luluh oleh penerimaan yang tak pernah ia duga. Pak Herman maju, menepuk pundak Ardi. "Anak muda, jangan pernah malu pada darah dagingmu. Orang yang paling berharga di hidupmu adalah ibumu sendiri. Pegang dia erat-erat, jangan pernah lepaskan." Ardi mengangguk mantap. Ia tahu, pesta yang seharusnya jadi hari bahagianya memang hancur. Namun di balik itu semua, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Keberanian untuk mengakui ibunya, dan cinta sejati seorang ibu yang tak tergantikan. Dan malam itu, pesta pernikahan yang awalnya dipenuhi gelak tawa hinaan, berakhir dengan tangisan haru, doa-doa tulus, dan kesadaran yang menghujam hati semua orang. Bahwa di balik kelemahan seorang ibu,
ada kekuatan cinta yang mampu mengguncang dunia. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Murni mengajarkan kita bahwa cinta dan pengorbanan seorang ibu jauh lebih berharga daripada harta atau kemewahan apapun. Ardi pun belajar bahwa seorang anak sejati tidak boleh malu pada ibunya, apapun keadaannya. Ingatlah, cinta ibu adalah harta paling murni yang tak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini.